Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Kimia 14, akan mempresentasikan mengenai kinetika kimia. Berikut kelompok kami. Yang pertama ada Kentaro Maskut, kemudian ada Syakila, saya sendiri Fadila Syahda, kemudian ada Naila Korinisa, ada Ruth Yasmin, kemudian ada Muhammad Abdi Sabirin. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengenai kecepatan reaksi. Next. Kecepatan reaksi atau laju reaksi dapat didefinisikan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan atau bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk persatuan waktu. Reaksi yang menyangkut perubahan ini dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu reaksi mengarah ke hasil reaksi. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan sebagai konsentrasi molar atau kemolaran yang disimbolkan dengan huruf M. Satuan kecepatan reaksi umumnya dituliskan sebagai mol per desimeter kubik detik atau molar per detik. Next. Apabila reaktor dimisalkan sebagai zat A dan produk dimisalkan sebagai zat B, maka akan tercipta persamaan reaksi sebagai berikut. Nah, berkurangnya jumlah molekul A dan bertambahnya molekul B diamati setiap selang waktu. Dengan demikian, kecepatan atau laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju reaksi sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T atau laju reaksi sama dengan positif delta konsentrasi B per delta T, yang mana tanda negatif menunjukkan bahwa A berkurang dan tanda positif menunjukkan bahwa B bertambah. Sementara simbol delta menyatakan perubahan konsentrasi A dan B serta perubahan waktu. Next. Apabila dinyatakan dalam grafik, maka akan tercipta grafik sebagai berikut, yang mana konsentrasi A akan berkurang seiring pertambahan waktu, sehingga diwakilkan oleh garis yang menurun. Sementara konsentrasi produk atau B akan bertambah seiring pertambahan waktu dan diwakilkan oleh garis yang menanjak atau naik. Konsentrasi sendiri tergantung dengan sistem yang diamati, yaitu yang pertama, jika sistem merupakan larutan homogen dalam fasa cair, konsentrasi umumnya adalah mol per liter. Yang kedua, jika sistem adalah larutan homogen dalam fasa gas, konsentrasi umumnya dinyatakan dalam satuan tekanan. Yang ketiga, jika sistem larutan heterogen, baik fasa gas maupun fasa cair, konsentrasi dinyatakan dalam luas permukaan. Tiap reaksi berlangsung dengan kecepatan tertentu. Untuk reaksi seperti misalnya penetralan asam basa, reaksi akan berlangsung cepat. Sementara reaksi pembentukan seperti pembentukan minyak bumi, kapur, batu bara dalam proses geologis berlangsung sangat lambat. Kecepatan reaksi kemudian dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni sifat dan keadaan zat, konsentrasi, suhu, dan katalis. Lalu yang kedua itu pengaruh sifat dan keadaan zat pada kecepatan reaksi. Dalam pengaruh sifat, suatu bahan ditentukan oleh ikatan kimia yang terdapat dalam bahan tersebut. Dalam suatu reaksi kimia, terjadi pemutusan ikatan lama dan pembentukan ikatan yang baru, seperti reduksi dari ion, permanganat dalam suasana asam dan larutan ferrosulfat berlangsung sangat cepat, tetapi residu oleh asam oksalat berlangsung sangat lambat. Lalu pengaruh keadaan zat. Keadaan suatu zat seperti wujud dan bentuknya dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Dalam keadaan yang berbeda, misalkan bentuk yang kasar dan halus, kecepatan reaksi bisa berbeda pula. Reaksi dari keadaan zat yang kasar bisa dipercepat dengan memperhalus butiran zat tersebut. Semakin halus butirannya, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat meningkatnya luas permukaan. Lalu yang ketiga itu pengaruh konsentrasi pada kecepatan reaksi. Sebelum order reaksi, secara kuantitatif, pengaruh konsentrasi pada kecepatan reaksi hanya dapat diketahui melalui percobaan. Cara yang umum digunakan adalah membuat serangkaian percobaan dengan seluruh kondisi dijaga konstan, kecuali konsentrasi awal salah satu reaktan. Pada setiap waktu perubahan konsentrasi, kecepatan reaksi diukur per satuan waktu. Order reaksi. Jadi order reaksi dibagi menjadi 3 tergantung bentuk grafik reaksi tersebut. Oke, next. Jadi pada reaksi order 0, suatu order reaksi 0, laju reaksinya independen dari konsentrasi suatu reaksi.
Jadi perubahan konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Jadi dia memiliki laju reaksi yang konstan. Oke, berikutnya. Pada reaksi orde pertama itu adalah reaksi bergantung pada salah satu reaktan dalam suatu reaksi. Jadi bentuk garisnya itu adalah garis lurus dengan kemiringan. Berikut. Nah, sekarang untuk reaksi orde kedua itu adalah reaksi di mana sebuah konstanta itu lebih dari satu dan bentuknya sebagai kurva. Jadi contoh dari reaksi tersebut ada tertulis di sini itu adalah R sama dengan K, zat A dan zat B. Grafiknya berbentuk sebuah kurva. Oke, sudah berikutnya. Yang keempat ada teori tumbukan. Next. Teori tumbukan menganggap bahwa agar reaksi kimia bisa berlangsung, molekul-molekul bereaksi harus bertumbuk satu sama lain. Dari tumbukan inilah elektron-elektron dan atom-atom mengalami perubahan susunan dan juga terjadi perubahan dalam ikatan-ikatan kimia. Kecepatan reaksi itu sebanding dengan yang pertama ada jumlah tumbukan antara zat-zat yang bereaksi per satuan waktu. Terus yang kedua ada jumlah atau fraksi tumbukan yang efektif. Yang berarti dalam suatu ruangan yang mengandung sejumlah molekul A dan B, harus terjadi tumbukan-tumbukan dalam frekuensi tertentu. Semakin banyak jumlah molekul, maka frekuensi terjadinya tumbukan juga semakin besar. Pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, campuran 1 mol gas A dan 1 mol gas B dapat mengalami tumbukan sebanyak 10⁻30 kali setiap detiknya. Jika setiap tumbukannya menghasilkan reaksi kimia, maka reaksi juga akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Tetapi nyatanya hal ini tidak terjadi. Energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi minimum yang harus dimiliki oleh dua molekul yang saling bertumbukan agar dapat menyebabkan reaksi. Harga energi aktivasi bergantung pada jenis zat yang dipakai. Semakin besar harga energi aktivasi, maka reaksinya akan lebih lambat karena hanya sebagian kecil dari tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk mengatasi energi aktivasi yang dibutuhkan. Begitu juga sebaliknya. Ada dua reaksi kimia, yaitu reaksi endoterm dan juga reaksi eksoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang baru bisa berlangsung jika ditambahkan sejumlah kalor. Reaksi endoterm akan menghasilkan kenaikan dalam energi potensialnya. Sedangkan reaksi eksoterm merupakan reaksi kimia yang menghasilkan sejumlah kalor. Reaksi eksoterm menurunkan energi potensialnya. Ini perbedaan antara endoterm dan eksoterm. Terus ada kesimpulan dari teori tumbukan. Yang pertama, laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi reaksi, yang berarti jumlah tumbukan per detik bertambah jika konsentrasi bertambah. Lalu yang kedua, laju reaksi bergantung pada sifat reaksi, yang berarti energi aktivasi merupakan sifat khas dari reaksi tersebut. Terus yang ketiga, laju reaksi bergantung pada temperatur, yang berarti jumlah molekul yang berenergi cukup untuk bereaksi merupakan fungsi temperatur. Terus yang keempat, katalis memperkecil energi aktivasi. Ada juga fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tumbukan. Antara lain, molekul-molekul yang bereaksi mempunyai orientasi tertentu sebelum bereaksi. Terus yang kedua, ada reaksi dapat berlangsung dalam beberapa tahap. Dan yang terakhir, energi aktivasi tidak terlokasi saja dalam ikatan yang diputuskan dalam reaksi, melainkan juga dalam beberapa ikatan lainnya. Selanjutnya yaitu pengaruh suhu pada kecepatan reaksi. Next. Secara umum, kenaikan suhu menyebabkan kecepatan reaksi bertambah. Sebaliknya, penurunan suhu akan memperlambat kecepatan reaksi. Terdapat hubungan antara tetapan kecepatan reaksi, energi aktivitas, dan suhu dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan Arrhenius, di mana konstanta sama dengan faktor frekuensi dikali
E pangkat energi aktivasi dibagi konstanta gas dikali suhu. Selanjutnya, untuk mengukur energi aktivasi, konstanta kecepatan K harus diukur paling sedikit pada dua suhu yang berbeda. Hasil logaritma naturalis dari persamaan Arrhenius adalah ln K sama dengan ln A min E dibagi R kali T. Selanjutnya ada katalis. Nah, apa sih katalis? Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat suatu reaksi tertentu. Katalis tidak berubah selama reaksi berlangsung dan pada akhir reaksi akan dilepas kembali dalam keadaan seperti semula. Adapun proses dari katalis disebut katalisis. Ini merupakan grafik yang membuktikan bahwa dengan adanya katalis, dia akan mempercepat reaksi dan juga menurunkan energi aktivasi yang ada. Jadi, dari grafik ini, energi aktivasi tanpa adanya katalis, sedangkan dengan menggunakan katalis, energi aktivasinya lebih dikit dibutuhkan. Nah, katalis terdapat dua macam. Yang pertama katalis positif dan yang kedua ada katalis negatif. Kalau katalis positif, dia dapat mempercepat reaksi, sedangkan katalis negatif memperlambat reaksi. Ada 3 jenis katalis tergantung pada sifat zat yang meningkatkan laju. Yang pertama, katalisis heterogen. Katalisis heterogen yakni reaktan dan katalis berbeda di berbeda fase. Biasanya katalis berfase solid, sedangkan reaktannya berfase liquid atau gas. Kemudian terdapat katalis homogen. Reaktan dan katalis berada di fase yang sama. Biasanya pada katalis homogen berfase liquid. Kemudian yang terakhir ada katalis enzim. Enzim merupakan katalis di dalam tubuh makhluk hidup. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.